Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kali ini kita kedatangan tamu nih dari Tour Guide Lampung. Sebelumnya perkenalan dulu Kak. Halo semuanya, perkenalkan aku Sally Yulindra, biasa dipanggil Sally. Di sini aku guide dari salah satu tour and travel di Lampung, yaitu Poli Tour and Travel. Kalau sekarang kesibukannya begitu? Sebenarnya kalau untuk full time jobnya itu di Politeknik di Lampung. Jadi sebenarnya aku akademisi sebagai peranata laboratorium atau teknisi ya disebutnya kalau di Polinyala gitu. Tapi ada freelance juga, ngambil freelance di salah satu perusahaan konsultan IT dan juga freelance untuk tour guide-nya sendiri. Keren guys. Masuk ya ke pertanyaan. Kenapa sih kakak tertarik bekerja sebagai pemandu wisata, dan coba ceritain sedikit pengalaman yang paling berkesan saat membawa tamu? Oke, sebenarnya dari dulu memang background latar belakang pendidikan ya, background pendidikannya emang dari lulusan pariwisata gitu. Jadi emang sebenarnya dulu nggak ada sih kayak planning cita-cita di masa depan kalau akan menjadi tour guide gitu. Cuman memang ternyata setelah masuk ke jurusan ini, jurusan pariwisata, perjalanan wisata ya lebih tepatnya prodinya di Politeknik di Lampung juga, ternyata jadi tahu loh kalau ternyata prospek kerja di industri ini tuh sangat luas gitu dan menjanjikan gitu. Nah kalau ditanya salah satu pengalamannya sih bisa memandu wisatawan dari berbagai jenis latar belakang ya, kayak dari company, bahkan anak TK gitu untuk wisata agroeritourism, terus bisa datang ke tempat-tempat baru sih, kayak dulu sebelum di dunia pariwisata ya paling cuma jalan-jalan yang di sekitar Lampung, atau kalau keluar Lampung juga cuma untuk study tour gitu kan. Tapi ternyata setelah terjun ke industri ini langsung bisa jalan-jalan gratis, dapat uang pula gitu sih. Jadi kira-kira kayak gitu sih pengalamannya. Dan bagaimana kita menyikapinya tentang suatu masalah jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi Saat memandu wisata ya? Iya. Kalau sama memandu wisata sih tentunya semua harus itinerary-nya, kan kita ada itinerary ya. Mungkin kalau teman-teman kurang familiar, itinerary itu sebuah rencana perjalanan atau schedule atau rundown lah ya bahasa umumnya gitu. Dan kita udah ada itu sebenarnya pegangan kita saat mau jalan gitu, dan itu udah diatur sama travelnya, oleh tour leadernya gitu, oleh yang bikin tour package-nya gitu. Jadi sebenarnya kita udah ada acuan nih itinerary. Jadi kalau misalnya nanti ada masalah, sebut aja misalkan perubahan schedule gitu, perubahan schedule itinerary, ya mau nggak mau kita harus bisa discuss dengan dua sisi nih, dengan sisi company-nya dan juga dengan sisi wisatawan itu sendiri, karena belum tentu wisatawan mau loh kadang kalau misalkan ada perubahan jadwal, perubahan destinasi kayak gitu. Jadi kembali lagi gimana kita, sebenarnya jam terbang juga ya, kalau jam terbang udah semakin tinggi, udah semakin sering bawa wisatawan juga pastinya akan lebih gampang kita untuk untuk solve the problem gitu, menyelesaikan masalah-masalah yang tiba-tiba ada waktu kita lagi jalan kayak gitu sih. Gitu ya. Lanjut, seberapa penting sih kita harus mempelajari dan mengenal budaya kita sendiri Kak? Budaya Indonesia ya berarti ya. Tentunya penting banget, karena budaya itu adalah salah satu kekayaan dan sumber daya yang kita tuh punya, dan bahasanya megah banget gitu loh kalau yang Indonesia punya itu. Mulai dari budaya tariannya, alat musiknya, kemudian segala hal yang berbentuk budaya tradisi dan tradisional itu kayaknya Indonesia tuh punya gitu, dan itu potensial kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi penting banget untuk kita tahu gitu. Minimal kalau misalkan nggak seluruh Indonesia ya, at least daerah kita sendiri deh, Lampung. Sekarang kita ada di Lampung, berarti kita paling tidak sedikit banyak harus tahu budaya Lampung itu seperti apa gitu. Dan bagaimana dampak pariwisata terhadap kebudayaan itu sendiri? Apakah lebih banyak manfaat atau tantangan yang dihadapi? Dua-duanya balance sih menurut aku ya. Jadi kayak ada sisi plusnya, ada sisi negatifnya nih. Sisi plus, tapi menurut aku akan jauh lebih banyak sisi plusnya, karena itu tadi kita punya banyak banget potensi dalam segi budaya ya. Dan ini sangat bisa banget di-combine dengan sisi pariwisata gitu. Pariwisata budaya juga salah satu hal yang sekarang udah jadi minat gitu loh, udah jadi tren buat wisatawan sekarang gitu. Jadi keduanya bisa di-combine menurut aku gitu, tergantung bagaimana kita menyikapinya gitu kan. Misalkan kita tinggal menyasar target market mana nih yang mau, emang kan banyak sih sekarang yang memang
anak-anak muda atau bahkan orang-orang yang memang pengen banget terjun ke dunia budaya gitu, apalagi masyarakat asing, warga negara asing yang ke Indo juga kebanyakan dari mereka pasti banyak banget yang pengen mengenal budaya kita gitu loh. Bahkan ada statement budaya kita udah dikirim negara lain gitu itu kan. Nah, makanya dari segi pariwisata pun akan menjadi salah satu media yang tepat untuk kita bisa melestarikan budaya sendiri. Lanjut, bagaimana cara merekomendasikan tempat wisata yang ditawarkan kepada wisatawan? Kalau dari sisi aku pribadi, sebagaimana pengalaman aku ya, tentunya kalau kita merekomendasikan kita lihat dulu target marketnya. Kan nggak mungkin juga ya kita rekomendasikan misalkan wisata agrotourism ke nenek-nenek gitu kan, nggak mungkin ya gitu. Jadi kita lihat dulu target marketnya. Kalau memang itu untuk wisata edukasi, berarti kita sasar ke sekolah-sekolah, kita rekomendasikan paket-paket yang berbau edukasi gitu, yang nggak cuma having fun aja tapi juga dapat experience dan juga ilmu gitu. Dan sebaliknya sih, kalau emang mereka adalah target marketnya company, ya berarti emang mereka pengennya adalah wisata yang membuat mereka lupa dengan hiruk pikuk pekerjaan. Bagaimana cara merekomendasikan tempat wisata yang ditawarkan kepada wisatawan? Oke, kalau soal rekomendasi sih tergantung siapa target market kita dulu ya. Kayak kita harus menyesuaikan juga jenis wisata apa yang cocok sama wisatawan tersebut. Kayak misalkan nggak mungkin nih kita nawarin agrotourism ke nenek atau ke orang company, itu kayak nggak mungkin banget kan gitu. Jadi kita lihat dulu target marketnya. Kalau emang mereka adalah siswa-siswi ya berarti emang paket edukasi gitu. Jadi jangan cuma ngasih mereka experience senang-senang aja tapi juga ada edukasinya gitu. Sama halnya kalau misalkan target marketnya adalah company, orang-orang yang kerja di kantor gitu, biasanya mereka kan emang jalan-jalan untuk refreshing gitu kan. Jadi yang kita kasih ya jangan yang berat-berat gitu loh, kalau bisa yang memang refresh buat mereka, ke pantai kayak gitu sih biasanya. Baik, mungkin cukup ya podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Mas Elmi, dan terima kasih untuk dan terima kasih untuk para audiens yang sudah mendengarkan. Udah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.